Assalamualaikum adik-adik, apa kabarnya? Jumpa lagi dengan kakak. Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Baik adik-adik, kali ini kita akan melanjutkan materi kita. Kali ini kita akan mereview atau memperdalam lagi pembahasan kita tentang faktor kelipatan, faktor persekutuan, kelipatan persekutuan, KPK dan NPB. Nah, penasaran? Yuk kita simak penjelasan kakak berikut ini. Assalamualaikum adik-adik, apa kabarnya? Jumpa lagi dengan kakak. Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Baik adik-adik, kali ini kita akan melanjutkan materi kita. Kali ini kita akan mereview atau memperdalam lagi pembahasan kita tentang faktor kelipatan, faktor persekutuan, kelipatan persekutuan, KPK dan NPB. Nah, penasaran? Yuk kita simak penjelasan kakak berikut ini. Adik-adik, berikut adalah pendalaman KPK dan NPB untuk materi kita kali ini. Kali ini kita akan bahas dari awal lagi bagaimana mencari faktor kelipatan, faktor persekutuan, kelipatan persekutuan, faktorisasi prima, KPK, dan juga yang terakhir adalah FPB, baik dalam bentuk cerita. Oke, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama menjelaskan kelipatan dan faktor persekutuan dan KPK dan FPB. Yang kedua menentukan kelipatan dan faktor persekutuan dan KPK dan FPB. Yang ketiga menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kelipatan dan faktor persekutuan dan KPK dan FPB. Oke, yang pertama adalah faktor dan kelipatan. Kita langsung masuk ke contoh soal. Tentukanlah faktor dan kelipatan 12. Jadi, angka yang sama akan kita cari faktor dan kelipatannya. Yang pertama faktor 12. 12 bagi 1. Kakak kali ini akan menggunakan cara pembagian. Adik-adik boleh menggunakan perkalian. Terserah ya. 12 bagi 1, 12 habis. 12 bagi 2 hasilnya 6 habis. 12 bagi 3 hasilnya 4 habis. Stop, karena kalau dibuat 12 bagi 4, karena di sini sudah ada angka 4, berarti tidak perlu. Maka faktor 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Itu faktor 12. Sekarang adalah kelipatan 12. Kakak menggunakan perkalian, adik-adik boleh menggunakan perkalian atau perjumlahan. 1 kali 12, 12. 2 kali 12, 24, 3 kali 12, 36, 4 kali 12, 48, 5 kali 7, 60, dan seterusnya. Nanti boleh makin banyak. Maka kelipatan 12 adalah 12, 24, 36, 48, 60, dan seterusnya. Ini adalah hasilnya. Sementara kalau menggunakan faktor, pembaginya dan hasilnya yang kita pakai. Itu tentang faktor dan kelipatan. Sekarang faktor persekutuan dan kelipatan persekutuan. Tentukanlah faktor persekutuan dan kelipatan persekutuan 10 dan 15. Dengan angka yang sama 10 dan 15 kita cari faktor persekutuan dan kelipatan persekutuannya. Yang pertama faktornya dulu, faktor persekutuan. Yang pertama faktor 10, 10 bagi 1, 10 habis, 10 bagi 2, 5 habis, 10 bagi 3, tidak bisa karena ada sisa, 10 bagi 4 tidak bisa karena sisa. Jadi faktor 10, 1, 2, 5, dan 10. Kemudian faktor 15, 15 bagi 1, 15 habis, 15 bagi 2 tidak bisa, 15 bagi 3, 5 habis, 15 bagi 4 tidak bisa. 15 bagi 5 tidak usah lagi karena di atas sudah ada 5-nya. Maka faktor 15 sama dengan 1, 3, 5, dan 15. Nah, dari sini perhatikan angka yang muncul di faktor 10 dan faktor 15, yaitu ada angka 1 dan juga angka 5. Maka faktor persekutuan 10 dan 15 sama dengan 1 dan 5. Itu mencari faktor persekutuan. Sekarang mencari kelipatan persekutuan. Kelipatan 10, 1 kali 10 kali 10, 2 kali 10, 20, 3 kali 10,
20, 30, 4 kali 10, 40, 5 kali 10, 50, dan seterusnya. Maka kelipatan 10 adalah 10, 20, 30, 40, 50, dan seterusnya. Kelipatan 15. 1 kali 15, 15. 2 kali 15, 30. 3 kali 15, 45. 4 kali 15, 60. 5 kali 15, 75, dan seterusnya. Maka kelipatan 15 sama dengan 15, 30, 45, 60, 75, dan seterusnya. Kalau tidak ditentukan sampai seberapa, berarti nanti akan boleh diteruskan ya. Nah, dari kelipatan 10 dan 15, perhatikan angka yang muncul yang sama, yang muncul. Yaitu ada angka 30 dan juga di sini ada angka 30. Ada lagi? Tidak. Berarti kelipatan persekutuan 10 dan 15 adalah 30. Nah, maka dapat faktor persekutuan dan kelipatan persekutuan dari 10 dan 15. Oke. Sekarang yang ketiga tentang faktor prima dan faktorisasi prima. Contoh soal, tentukanlah faktor prima dan faktorisasi prima dari bilangan 24. Kalau faktor prima nanti angka-angka bilangan atau bilangan prima yang muncul. Sementara faktorisasi prima adalah hasil dari perkalian. Oke, yang pertama 24. Kita pakai pohon faktor ya. 24 bagi 2. Pembaginya menggunakan bilangan prima. 24 bagi 2 hasilnya 12. 12 bagi 2 hasilnya 6. 6 bagi 2 hasilnya 3. Stop, karena 3 sudah termasuk bilangan prima. Maka faktorisasi 24 adalah 2 pangkat 3. Lihat, angka muncul. Angka 2 muncul 3 kali. Maka 2 pangkat 3 dikali 3. Jadi adik-adik, kalau mencari faktorisasi tidak usah dikalikan. Biarkan saja sampai seperti ini. Ya. Faktorisasi 24, 2 pangkat 3 kali 3. Sudah ketemu. Sekarang kita cari faktor primanya atau bilangan prima yang muncul dari angka-angka pembaginya ini. Faktor prima 24 adalah 2 dan 3. Meskipun 2-nya muncul 3 kali, kita buat sekali saja. Yaitu angka 2 dan angka 3. Inilah yang menjadi faktor prima dan faktorisasi prima dari 24. Oke, sekarang faktor persekutuan terbesar atau EPB dan KPK. Tentukanlah EPB dan KPK dari 40 dan 30. Dengan angka yang sama kita cari KPK dan EPB-nya. Oke, yang pertama kita cari EPB-nya dulu. Kakak akan menggunakan pohon faktor ya, atau faktorisasi. 40 bagi 2 hasilnya 20. 20 bagi 2 hasilnya 10. 10 bagi 2 hasilnya 5. Stop, karena 5 sudah termasuk bilangan prima. Faktorisasi 40 adalah 2 pangkat 3 kali 5. Sekarang yang 30. 30 bagi 2 hasilnya 15. 15 bagi 3, karena bagi 2 tidak bisa ya. Hasilnya 5. Stop, karena ini sudah termasuk bilangan prima. Maka faktorisasi 30 adalah 2 kali 3 kali 5. Nah, sudah ketemu. Nah, kita ingat lagi kata kunci bagaimana cara menentukan EPB dan KPK. Kata kunci dalam mencari EPB, cari bilangan pokok yang sama. Bilangan pokok yang sama di sini ada 2, di sini ada 2. Di sini ada 5, di sini ada 5. Dan pilih pangkat terkecil. Nah, dari bilangan pokok 2, mana pangkat yang terkecil? Yaitu 2 pangkat 1, atau 2 yang tidak pakai pangkat ini. 5-nya ada 2, maka kita pilih saja salah satu. Maka EPB dari 30 dan 40 adalah 2 kali 5, kata 2 pangkat 1 kali 5 pangkat 1. Hasilnya adalah 10. Inilah EPB dari 30 dan 40. Sekarang kita cari kata kunci KPK. Kata kuncinya cari bilangan pokok yang sama dan pilih pangkat terbesar. Jadi KPK kecil tapi pangkatnya yang dipilih yang terbesar. Dan bilangan pokok yang tidak berpasangan. Nah, dari bilangan ini mana yang berpasangan? Yaitu tadi 2 pangkat 3 dan 2. Nah, yang kita pakai adalah yang pangkat terbesar, yaitu 2 pangkat 3 dikali yang 5 pangkat 1 kali 3. Karena dia 3 ini tidak ada pasangannya, maka kita pakai KPK.
ya. Maka KPK dari 30 dan 40 adalah 2 pangkat 3 kali 3 kali 5 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5, hasilnya 120. Itulah EPB dan KPK-nya. Oke, sekarang kita cari bagaimana kalau soal cerita, ya, soal cerita KPK dan EPB. Nah, adik-adik coba perhatikan cerita berikut. 3 bus tiba di terminal bersamaan. Bus pertama tiba di terminal setiap 15 menit. Bus kedua tiba di terminal setiap 30 menit dan bus ketiga tiba di terminal setiap 25 menit. Pertanyaannya, kapan ketiga bus akan tiba di terminal bersamaan kembali? Nah, ada lagi soal cerita. Udin mempunyai 18 kelereng warna merah, 24 warna biru, 42 warna kuning. Kelereng tersebut akan dimasukkan dalam kantong-kantong plastik dengan jumlah warna yang sama. Pertanyaannya, berapa kantong yang dapat dibuat Udin? Nah, jika adik-adik menemukan cerita seperti ini, jangan bingung ya. Yang pertama, adik-adik harus tahu yang mana ini termasuk KPK, mana yang termasuk EPB. Nah, ada kata kuncinya, perbedaan KPK dan EPB dalam soal cerita. Kalau KPK yang ditanya itu waktu, ya bisa tanggal, bisa jam, bisa menit, dan seterusnya. Sementara kalau EPB yang ditanya itu biasanya jumlah, banyaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kata kunci. Kalau KPK, kata kunci di soalnya biasanya ada kata setiap sekali. Ada bersamaan, bersama lagi, bersama-sama. Kalau adik-adik menemukan kata ini di dalam soal cerita, maka dia termasuk KPK. Sementara kalau untuk EPB, kata kuncinya sebanyak-banyaknya, paling banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama, sama rata. Itu biasanya adalah bentuk EPB. Maka nanti kalau ketemu soal seperti itu, cari EPB-nya. Kalau ketemu soal tentang waktu, cari KPK-nya. Nah, coba kita tes. Kalau yang tadi tentang bus itu kira-kira KPK atau EPB ya adik-adik? Sementara kalau kelereng KPK atau EPB? Jawabannya adalah, nah kalau untuk bus tadi itu adalah cerita tentang KPK. Sementara kalau untuk kelereng adalah cerita tentang EPB. Seperti itu ya. Oke, masih soal cerita. Kali ini kita akan langsung selesaikan bagaimana cara mencari KPK dan EPB-nya. Alvin mengunjungi perpustakaan setiap 3 hari sekali dan juri setiap 4 hari sekali. Jika tanggal 20 Mei mereka mengunjungi perpustakaan, mengunjungi perpustakaan secara bersama ya, tanggal 20 Mei. Mereka akan ke perpustakaan secara bersama lagi pada tanggal berapa? Kira-kira soal ini KPK atau EPB adik-adik? Lihat kata kuncinya, dia ada kata tanggal. Kalau tanggal berarti menanyakan waktu. Setiap 3 hari sekali, ada setiap sekali, itu berarti dia adalah, nah di sini ada juga bersamaan lagi. Maka ini adalah soal KPK. Nah, kita cari jawabannya ya. Oke, kakak kali ini akan menggunakan faktorisasi prima seperti biasa ya. 3, faktorisasi primanya berapa ya? Tidak ada karena 3 tersebut sudah termasuk bilangan prima. Maka faktorisasi 3 ya 3. Ya, cukup mudah kan? 4, faktorisasi 4. 4 bagi 2 hasilnya 2. Maka faktorisasi 4 sama dengan 2 pangkat 2. Maka KPK 3 dan 4 sama dengan 3 kali 2 pangkat 2 sama dengan 3 kali 2 kali 2 sama dengan 12. Jadi KPK-nya adalah 12. Ingat ya kata kunci dari KPK. Mereka mengunjungi perpustakaan 12 hari kemudian setelah tanggal 20 Mei. Nah, setelah tanggal 20 Mei, 12 hari setelah tanggal 20 Mei, kira-kira tanggal berapa ya? Kita jumlahkan dulu. 20 yaitu 20 Mei ditambah 12 hasilnya 32.
Kan tanggal tidak ada 32 nih. Sementara jumlah tanggal pada bulan Mei itu adalah 31. Maka kita kurangkan saja. 32 dikurang 1 sama dengan 1. 1 ini berarti tanggal 1 apa nih setelah bulan Mei? Mereka mengunjungi perpustakaan secara bersamaan pada tanggal 1 Juni. Nah, seperti ini caranya ya. Perhatikan pertanyaan di soal. Jadi jangan hanya KPK-nya saja yang dicari. Perhatikan pertanyaannya baru dijawab ya. Oke, ini soal berikutnya. Budi memiliki 3 jenis permen. Ada 28 permen warna merah, 42 permen warna hijau, dan 56 permen warna biru. Permen-permen tersebut akan dimasukkan ke dalam kantong. Setiap kantong berisi ketiga jenis permen sama banyak. Berapa jumlah kantong maksimal yang harus dimiliki Budi untuk memasukkan permen? Nah, perhatikan kata kuncinya. Di sini ada jumlah. Kalau ada jumlah, kemudian ada sama banyak, maka itu adalah soal FPB. Bagaimana cara mencarinya? Kita cari dengan pohon faktor. Oke, yang pertama 28. 28 bagi 2 hasilnya 14, bagi 2 hasilnya 7. 7 termasuk bilangan prima, maka faktorisasi 28 adalah 2 pangkat 2 kali 7. 42 bagi 2 hasilnya 21. 21 bagi 3 ya, karena bagi 2 tidak bisa, hasilnya 7. Stop, karena ini sudah termasuk bilangan prima. Maka faktorisasi 42 sama dengan 2 kali 3 kali 7. Terakhir 56. Ini 56 ya. 56 bagi 2 hasilnya 28. 28 bagi 2 hasilnya 14. 14 bagi 2 hasilnya 7. Stop, karena ini sudah termasuk bilangan prima. Maka faktorisasi 56 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 7. Nah, perhatikan kata kunci untuk mencari FPB ya. FPB dari 28, 42, dan 56 sama dengan pangkat yang terkecil. 2 kali 7 sama dengan 14. Pertanyaannya, berapa jumlah kantong maksimal? Jadi jumlah kantong maksimal yang harus dimiliki Budi adalah 14 kantong. Itu adalah soal cerita dalam bentuk FPB. Bagaimana adik-adik? Cukup mudah bukan? Nah, bagaimana penjelasannya? Cukup mudah bukan? Adik-adik banyak berlatih ya supaya lebih bisa memahami pembelajaran kita. Demikian penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.